semuanya, ini adalah update pertama dari Chief Innovation Officer Summit di Singapura. Pada sesi yang pertama ini sudah ada 3 pembicara yang tampil. Yang pertama dari Nestle, kedua dari 3M, dan yang ketiga dari Yan Feng. Pembicara dari Nestle menarik sekali. Jadi dia bicara tentang innovation sweet spot. Ya, dia mengatakan bahwa untuk bisa menghadirkan innovation yang paling pas dan nanti bisa laku di pasar itu harus merupakan pertemuan dari 4 hal. Yang pertama adalah konsumen. Kita harus tahu betul apa sih yang diinginkan oleh konsumen, apa kebutuhannya, apa needs and desire-nya. Nah, customer insight itu kemudian dikawinkan dengan elemen yang kedua, yaitu science and technology. Apakah kita punya teknologi yang unik, yang spesifik untuk bisa memberikan solusi kepada kebutuhan itu. Nah, kemudian kawinkan lagi dengan elemen yang ketiga, yaitu commercial capability. Bisa nggak kita membawa itu ke market? Bisakah itu di scale up? Apakah benar-benar pasarnya nanti bisa mudah mengadopsi? Dan yang keempat adalah creating shared value, yaitu gimana caranya supaya nanti perusahaan kita dengan pasar itu bisa sama-sama mendapatkan nilai yang saling menguntungkan dan bisa sustainable jangka panjang. Nah, ketika 4 hal itu ketemu di satu titik, itu namanya innovation sweet spot. Dan ketika kita lakukan itu, temukan itu, maka inovasi kita bukan hanya laku di pasar, tapi juga bisa berkesinambungan. Itu yang pertama. Kalau yang kedua, pembicara dari 3M menarik banget, ya, kepala dari inkubator bisnisnya 3M. Banyak hal menarik yang dia sampaikan, tapi ada 2 hal yang saya ingin sharing di sini. Yang pertama adalah mereka mengembangkan orang-orang yang mereka sebutnya dengan tipe T. T itu jadi di atasnya ada satu garis, kemudian ada garis lagi yang panjang ke bawah. Artinya apa? Orang-orang di 3M itu harus merupakan orang-orang yang wawasannya luas, minatnya banyak, curiosity-nya itu kemana-mana, sehingga dia bisa mengconnect titik-titik yang berbeda-beda. Tapi di antara curiosity yang sangat luas itu, mereka menguasai 1-2 hal dengan sangat-sangat spesifik, menjadi ahli, menjadi expert di situ. Nah, dengan seperti itu kemungkinan inovasi itu akan bertumbuh berkembang menjadi besar. Ya, itu hal pertama yang unik. Nah, yang kedua dari 3M, dia juga mengangkat tentang pentingnya budaya perusahaan, budaya untuk melakukan inovasi. Bahkan salah satu founder dari 3M itu mengatakan bahwa ketika bisnis itu bertumbuh semakin besar, maka kebutuhan untuk mendelegasikan pekerjaan itu tidak terelakkan. Dan ketika delegasi itu diberikan, ada kemungkinan salah, maka harus diberikan satu toleransi menerima kesalahan itu. Dan kesalahan itu nggak boleh langsung dipunish, tapi justru di-encourage untuk bisa belajar dari situ. Nah, dengan adanya toleransi terhadap kesalahan itu dan juga ruang yang luas untuk mereka bereksperimentasi, maka inovasi itu akan bertumbuh dengan lebih mudah dan lebih cepat di perusahaan manapun. Satu kasus yang unik yang diangkat tadi dalam 3M adalah kalau kita mengenal post-it note, ya, tempel lepas itu, ya, note yang bisa ditempel lepas itu ternyata tercipta karena tidak sengaja. Orang yang membuat itu sebenarnya niatnya mau menciptakan satu lem yang super kuat, tapi ternyata gagal. Tapi dari kegagalan itu justru karena dia belajar, dapat hikmahnya, justru menghasilkan satu produk yang kita pakai sampai hari ini. Oke, yang terakhir pembicara ini adalah VP dari Yan Feng. Yan Feng itu adalah perusahaan yang membuat interior mobil, dan dia menguasai pasar. Dia jadi market leader di industri otomotif sebagai supplier untuk mobil-mobil besar dunia dari BMW, Toyota, dan lain sebagainya. Nah, satu hal yang menarik yang saya temukan di sini adalah di Yan Feng itu posisi product development di-linkkan langsung dengan sales. Jadi yang bicara ini adalah VP dari Advanced Product Development and Sales. Tugasnya dia adalah menciptakan produk, di saat yang sama langsung menjual produk itu. Nah, jadi di Yan Feng itu R&D itu tidak dipisahkan dari sales and marketing, justru digabung jadi satu. Sehingga produk-produk yang diciptakan, inovasi yang dihasilkan itu memang inovasi yang sellable, yang memang dibutuhkan langsung oleh pasar, sehingga
quick turnaround dari innovate sampai kepada masukkan uang itu bisa jadi lebih cepat. Nah, ini hal yang menarik yang bisa ditiru oleh perusahaan-perusahaan manapun, di mana ini beda dengan kebanyakan bagaimana kita jalankan proses inovasi itu. Ya. Nah, itu 3 pembicara yang sudah tampil di sesi pertama. Nanti saya akan share lagi ke teman-teman siang hari tentang pembicara berikutnya. Oke?